Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silakan duduk, Mas. Silakan duduk. Oke, Mas. Sebelum kita mulai itu, Bapak ingin menjelaskan, menyampaikan mengenai asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini silakan Mas menceritakan apapun yang Mas alami, karena di sini juga rahasia, sifatnya tertutup seperti itu. Dan yang kedua itu asas kesukarelaan, Mas. Jadi Mas itu menceritakan atas sukarela Mas sendiri seperti itu. Dan kemudian asas terbuka, yang keterbukaan asas ini Mas itu harus terbuka, tidak membohongi saya dalam cerita Mas tersebut seperti itu. Baik, kita menyepakati terlebih dahulu nih, menyepakati atas waktu yang akan kita proses laksanakan pada sore hari ini seperti itu. Jika nanti ada hal yang tidak nyaman, silahkan langsung disampaikan. Apakah Masnya itu sudah siap? Siap, sudah. Oke, Mas. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengenal lebih jauh mengenai bukan mengenal lebih jauh sih, tapi mengenal Masnya agar kita lebih nyaman duduk di sini seperti itu. Untuk hobi Masnya apa sih? Saya itu kalau hobi saya suka main futsal, Pak, sama main game kayak Mobile Legends, kayak PUBG gitu loh. Wow, itu bagus banget ya Mas itu. Berarti Masnya itu cukup aktif ya. Kalau di Bekasi dulu itu sering main futsal juga. Iya, Pak, di sana hampir setiap minggu saya main futsal itu, Pak, di sana. Berarti sebenarnya itu Masnya itu mudah bergaul seperti itu. Iya, Pak, dulu saya banyak banget Pak teman di sana. Nah,
berarti sebenarnya itu kemampuan bersosialisasi masnya itu uh, dapat diartikan masnya itu sudah memiliki hal untuk bersosiali bersama sebenarnya, Mas, seperti itu. Iya Pak. Oke Mas, setelah tadi saya mengenal Masnya lebih sedikit lah mengenai percakapan mengenai hobi Masnya agar lebih nyaman aja Mas duduk di sini seperti itu. Iya Pak. Jadi gini Mas, saya itu ingin mendengarkan cerita dari Masnya itu. Coba ceritakan mengenai perjalanan Masnya itu dari Bekasi pindah ke Kacimantoro itu seperti apa? Gini Pak, saya itu awalnya senang Pak, karena saya di sini kan ikut orang tua pindah ke sini. Tapi setelah masuk ke sekolah, saya mulai merasa tidak nyaman. Jadi Masnya itu merasakan ketidaknyamanan setelah masuk sekolah di Desa Kacimantoro. Ya, seperti itu ya Mas? Iya Pak. Mungkin Masnya bisa menceritakan bagaimana pengalaman tidak nyamannya Masnya, lebih rinci untuk ceritanya tersebut seperti apa? Ini Pak, teman-temannya di sini sering memakai bahasa Jawa Pak. Saya tidak mengerti itu bahasa Jawa. Kalau mereka ngobrol, saya cuma diam Pak. Saya kan nggak nyambung kalau mau bahasa Jawa gitu. Oh, jadi Masnya itu merasakan tidak ya namanya cuma diam, tidak mengerti. Jadi dalam peribahasa antara Masnya yang dari Bekasi dan dari Jawa itu tidak bisa mengerti dalam bahasanya seperti itu ya Mas? Iya benar. Kemudian nih Mas, apa yang Masnya itu rasakan saat berbicara menggunakan bahasa Jawa? Ya saya sering merasa bingung Pak, takut salah ngomong saya Pak. Jadi Masnya itu takut ketika menggunakan bahasa Jawa, Masnya itu takut akan salah ngomong dalam bahasa Jawa. Seperti itu ya Mas? Iya benar Pak. Mungkin ada lagi Mas? Ini Pak, saya sering malu, saya juga minder Pak kalau bahasa Jawa itu, soalnya kayak saya nggak lancar Pak, saya nggak bisa lah Pak. Gitu Pak. Jadi dari kata minder yang Masnya itu ceritakan itu bagaimana sih yang menurut Masnya itu yang membuat kata minder tersebut di dalam diri Mas? Gini Pak, karena saya kan berbeda, mereka sudah saya kenal dan saya kan orang baru Pak di sini. Gitu. Jadi Masnya itu merasa berbeda gitu ya Mas, dari kota kemudian berteman dengan orang perdesaan seperti itu ya Mas. Jadi ibaratnya kayak dari desa itu kan sudah mengenal orang-orang di daerah desa perdesaan seperti itu. Nah, ketika Masnya itu datang dari kota, mereka belum saling mengenal Masnya. Jadi Masnya itu merasakan seolah-olah Masnya itu tidak diperhatikan dan merasa minder dan kayak kurang percaya diri seperti itu ya. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Masnya mengenai perasaan Mas ya. Ketika Masnya itu merasa berbeda, terus emosi apa yang paling sering muncul di dalam diri Masnya tersebut? Iya Pak, saya sering sedih Pak, karena saya kan belum bisa beradaptasi di lingkungan sini, saya belum bisa berbahasa Jawa dan saya sering nggak diajak ngobrol di sini, saya jadi sedih gitu Pak. Oh, jadi Masnya itu merasa sedih karena percakapan antara bahasa Indonesia dengan menggunakan teman-teman itu menggunakan bahasa Jawa, Masnya itu belum bisa menangkap apa yang dikatakan mereka, jadi Masnya itu merasa sedih seperti itu kan Mas. Iya. Mungkin ada lagi yang perasaan Mas yang mungkin dirasakan selain hal yang sedih itu? Itu Pak, saya jadi takut Pak kalau mau ikut ngobrol sama teman gitu kan, mereka pakai bahasa Jawa, sedangkan saya kan nggak bisa Pak bahasa Jawa, jadi saya takut Pak kalau mau menyambung perbincangan mereka itu Pak. Oh, jadi Masnya itu
merasakan ketakutan dalam diri masnya karena merasa masnya itu tidak diterima seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut ya Mas menggali. Saya ingin bertanya mengenai ya mungkin hal yang menyinggung Mas. Pertanyaan saya seperti ini, pernahkah ada teman yang secara langsung mengatakan bahwa mereka itu tidak mau berteman dengan Masnya seperti itu? Ya, belum pernah ya Pak. Jadi rasa takut itu munculnya itu dari pikirannya Masnya sendiri seperti itu ya? Iya, benar Pak. Oke, selanjutnya seperti ini Mas. Sekarang saya itu ingin mengajak Masnya itu melihat apa sih yang sebenarnya terjadi ketika Masnya itu melihat teman-teman berbicara, kemudian teman-teman itu berbicara menggunakan bahasa Jawa. Nah, apa yang muncul di pikiran Masnya ketika teman-teman itu menggunakan bahasa Jawa sedangkan Masnya itu tidak bisa menggunakan bahasa Jawa? Ya, saya berpikir kayak gimana ya Pak? Kayak mereka pasti tidak mau berteman dengan saya. Saya berpikiran seperti itu Pak. Oh, jadi Masnya itu merasa bahwasanya ketika Masnya itu tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, kemudian temannya itu bisa menggunakan bahasa Jawa, dan Masnya itu tidak pemikiran dari Masnya itu tidak bisa diterima dalam pertemanan mereka. Seperti itu. Mungkin dari pemikiran Mas yang seperti itu, apakah ada pemikiran yang lain selain itu? Iya Pak, ada Pak. Dan saya kan juga sering berpikir Pak, apa saya tidak cocok ya sekolah di sini kayak gitu Pak. Kan saya berbeda dari segi bahasa dan lain-lain Pak. Tuh. Oh iya. Jadi Masnya juga merasa ketika Masnya itu tidak bisa berbuat atau mengembangkan bahasa Jawa di dalam daerah Pracimantoro, Masnya itu merasa berbeda dan kemudian Masnya itu merasa tidak cocok bahwasanya Masnya itu sekolah di Pracimantoro seperti itu. Iya, benar Pak. Kalau misalkan nih, nah saya akan menuliskan pikiranmu seperti ini. Saya berbeda yang pertama, kemudian yang kedua itu saya tidak akan diterima, kemudian yang ketiga itu saya tidak bisa bergaul, yang keempat saya tidak akan punya teman. Jadi pemikiran Mas itu saya rangkum ada 4 opsi tersebut. Apakah itu benar? Iya Pak, benar Pak. Oke. Selanjutnya nih Mas. Sebenarnya saya akan menjelaskan sesuatu. Dalam kehidupan kita ada hubungan antara pikiran yang pertama, kemudian ada perasaan, dan kemudian ada perilaku. Misalnya Masnya itu berpikir saya tidak akan diterima, maka yang muncul dalam diri Mas itu adalah rasa takut. Itu yang pertama. Nah, karena takut, akhirnya Masnya itu memilih untuk diam. Karena diam, teman-teman yang di sini di daerah Pracimantoro itu juga akan sulit mengenal diri Mas itu sebenarnya seperti apa. Akibatnya Masnya itu semakin yakin bahwa mereka itu dari teman-teman Mas itu tidak bisa menerima Masnya untuk tinggal di daerah sini. Padahal sebenarnya belum tentu pemikiran teman-teman Mas itu seperti itu. Jadi menurut perkataan saya tadi, apakah Masnya itu memahami hubungan itu? Iya Pak. Oke. Sekarang gini, kita coba menguji pikiran tadi. Apakah benar semua teman-teman Masnya yang ada di sini
khususnya di daerah Pracimantoro ini, di sekolah masnya ini, apakah benar semuanya itu menolak masnya itu untuk berteman? Ya tidak juga sih Pak. Mungkin gini Mas, apakah ada juga yang pernah ada yang menyapa masnya mungkin? Ya pernah Pak, ada Pak. Kemudian pernah ada yang mengajak kerja kelompok masnya mungkin? Iya. Jadi kalau begitu apakah kalimat saya tidak akan diterima benar 100%? Tidak Pak, menurut saya. Nah, menurut masnya itu berapa persen untuk kebenarannya itu? Mungkin cuma 30% lah Pak. Oh, bagus. Jadi itu artinya pemikiran masnya tadi belum tentu itu sesuai kenyataan yang ada di lapangan, seperti itu Mas. Kemudian kita akan menemukan pemikiran yang baru nih Mas. Saya akan mengajak masnya itu berpikiran yang terbaru, hot news seperti itu ya. Jadi gini, coba sekarang ubah pikiran itu menjadi lebih realistis seperti itu. Jadi menurut masnya seperti apa jika saya mengajak masnya itu berpikir menjadi lebih realistis seperti itu? Iya Pak, itu kan di pikiran saya, mungkin teman-teman sekarang ini cuma belum tahu Pak, dan juga belum mengenal saya gitu. Ya, itu bagus Mas, bagus sekali. Mungkin ada lagi? Ya, saya masih belajar juga di sini. Bagus. Jadi pemikiran masnya yang berpikir secara realistis itu sungguh sangat bagus Mas. Seperti itu. Dan saya juga itu Pak, saya belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit Pak di sini. Ya saya kan kalau ketemu sama teman di sekolah itu bisa saling menyapa gitu Pak pakai bahasa Jawa. Ya, saya paham. Jadi itu udah hal paling bagus sih Mas, menurut saya itu udah dari pemikiran masnya yang negatif tadi. Setelah masnya menceritakan pemikiran negatifnya masnya, menceritakan masalahnya, kemudian masnya itu sekarang bisa berpikir mengenai pemikiran yang positif, itu udah hal yang bagus untuk kedepannya Mas. Jadi kemudian sebagai penguatan saya terhadap masnya itu, saya mau bertanya terlebih dahulu nih kepada masnya, bagaimana perasaan ketika mengatakan kalimat itu? Ya saya sekarang menjadi lebih lega Pak. Mungkin masnya itu merasakan lebih yakin dalam diri masnya. Iya benar Pak. Nah itu Mas, itu adalah salah satu tujuan kita hari ini. Jadi saya tidak akan mengubah keadaan, bukan saya yang mengubah keadaan, tapi saya belajar untuk mengubah cara berpikir masnya itu supaya lebih realistis seperti itu Mas. Oke Mas, selanjutnya nih kita sekarang saya mau ajak masnya itu latihan. Latihannya seperti ini. Bayangkan saya ini adalah teman baru masnya, dan masnya akan menyapa saya. Misalnya, contohnya mungkin dari masnya nanti akan menyapa selamat pagi, seperti itu. Coba masnya yang menyapa saya seperti itu. Oh ya, siapa? Coba ya Pak ya. Selamat pagi. Nah, saya akan menjawab selamat pagi juga. Kemudian saya akan menanyakan, namamu siapa? Seperti itu. Nah, kemudian masnya itu menjelaskan mengenai namanya masnya yang dengan perkenalan dengan saya. Misalkan nama masnya
NAW seperti itu ya. Iya. Kemudian masnya merasa ada yang bertanya terhadap saya, pasti berpikirnya seperti itu kan. Iya. Nah, ketika masnya menyapa duluan, nah saya juga akan menyapa masnya dan saya pasti akan menanyakan siapa toh namanya seperti itu, karena kan masnya juga dari Bekasi pindah ke Rajimantoro seperti itu, dan mungkin masnya nanti juga mengalami perkenalan juga, pertanyaan seperti kamu dari mana, kemudian masnya bisa menjawab masnya dari Bekasi. Kemudian misalnya ada teman lagi yang bertanya, wah jauh juga, semoga betah ya. Itu kan udah menjadi hal yang positif yang dibangun masnya, karena hidup di perdesaan dan di perkotaan itu berbeda. Ketika hidup di perkotaan itu ibarat tidak saling menyapa, tapi ketika hidup di perdesaan itu kita harus saling menyapa, seperti itu mas. Iya. Nah, kita coba mas, kita tadi sudah penjelasan ya dari saya. Kita coba melakukan kayak dialog kecil nih. Coba saya tadi penjelasan dari saya kita lakukan. Misalnya dari selamat pagi seperti itu. Coba masnya terlebih dahulu. Selamat pagi Pak. Terus selamat pagi juga. Nama kamu siapa? Nama saya NAW. Oh ya, salam kenal ya. Kamu itu dari mana asalnya? Saya dari Bekasi Pak. Waduh, wah jauh juga ya. Semoga kamu di sini juga betah ya seperti itu. Iya, terima kasih banget Pak. Nah, itu adalah bukti dari masnya itu sebenarnya masnya itu bisa seperti itu ya kan. Jadi jangan berpikir masnya itu tidak bisa berkenalan dengan temannya, jangan. Itu kepercayaan diri masnya. Oke, setelah kita belajar berdialog kecil tadi ya mas, kita buat target. Jadi gini mas, minggu ini mungkin masnya itu mau melakukan hal apa untuk membangun percaya diri mas, bahwasanya masnya itu juga berhak dikenal teman-temannya seperti itu. Ya, saya mau itu Pak, mau menyapa teman. Kalau saya kepapasan dengan teman itu mau menyapa gitu. Iya. Itu adalah langkah kecil yang menurut saya bagus banget. Nah, kemudian saya akan bertanya mengenai yang mas sapa nanti ada berapa orang, kemungkinan kecil. Ya kemungkinan 2 orang dulu Pak. Oke, kemudian apa lagi? Ya saya mau belajar kayak paling mudah 5 kosakata bahasa Jawa gitu. Bagus mas. Itu sangat bagus ya mas, menurut saya itu bagus sekali langkah kecil yang mas akan lakukan, itu sangat bagus. Jadi ini mas, kita harus berkomitmen. Saya akan bertanya kepada masnya, apakah masnya itu siap menjalankan target itu? Ya, saya siap Pak. Oke, kalau semisal nih, ketika masnya menjalankan sebuah target yang saya berikan dalam waktu 1 minggu ini, jikalau masnya itu melakukan kegagalan dalam menjalankan target ini, bagaimana mas? Ya saya nggak akan menyerah dan saya akan mencoba lagi dan lagi. Nah, itulah yang saya cari mas. Itu adalah sikap yang sangat baik yang menurut saya itu bagus untuk dilakukan masnya untuk kedepannya seperti itu. Oke, kita lanjut mas. Kita tadi sudah membahas panjang lebar ya mas mengenai cerita dari mas tentang tidak kepercayaan diri mas karena pindah dari kota ke desa gitu ya mas. Nah, dari seluruh pembicaraan yang kita bicarakan tadi,
apa sih Mas yang paling berkesan menurut Masnya? Iya Pak, saya sadar Pak, ternyata itu selama ini saya terlalu banyak berpikiran negatif Pak, gitu Pak. Iya. Tidak apa-apa Mas untuk berpikiran negatif, itu wajar karena kita hidup di dunia. Ketika kita tidak memiliki pemikiran negatif, berarti nggak usah hidup seperti itu ya Mas. Karena pemikiran negatif itu salah satu pembelajaran kita untuk lebih baik ke depannya. Dari negatif kita harus berpikir ke hal yang positif. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang Masnya itu mungkin akan lakukan mulai besok? Ya, saya akan mulai menyapa teman-teman dan tidak takut lagi Pak saya untuk bertegur sapa dengan teman-teman di sekitar saya Pak. Iya. Itu bagus Mas. Jadi hari ini tuh Masnya itu menunjukkan keberanian Masnya itu untuk terbuka dan mengevaluasi pemikiran Masnya itu sendiri. Itu merupakan langkah penting dalam proses perubahan. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat perkembangan Masnya. Jadi target kita tadi yang kita sudah sepakati semoga dapat terlaksana. Dan saya izin bertanya untuk Masnya itu, bagaimana pengalamanmu saat mulai berinteraksi dengan teman-teman sekolah nantinya setelah hal ini sudah dilaksanakan untuk kesepakatan tadi ya Mas. Kemudian saya percaya bahwasanya Masnya itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi karena sebelumnya Masnya itu juga mampu menjalin pertemanan yang baik di Bekasi sana. Iya. Nah, yang perlu dilakukan Masnya itu sekarang hanyalah waktu, latihan, dan keberanian Masnya itu untuk memulai lebih awal lagi. Jadi beradaptasi itu penting. Kemudian jadi untuk keterbukaan Mas kali ini menceritakan hal permasalahan Mas kepada saya terima kasih. Dan untuk sesi ini tetap semangat dan jangan ragu terus mencoba, karena ketika kamu tidak mencoba kamu tidak akan tahu hasilnya. Seperti itu, seperti kata pepatah Mas, cobalah dulu dan kamu akan mengerti hasilnya. Apalagi ada lagi kata pepatah Mas, jika kamu tidak menanam kamu tidak akan panen. Ya Mas, seperti itu. Mungkin kita tutup ya Mas pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin semoga saja dari pertemuan kita kali ini dapat merubah pemikiran Masnya yang dari negatif menjadi positif, karena kita hidup itu perlu berkembang seperti itu ya Mas. Ketika kita tidak mau berkembang, ya kamu hanyalah hidup seperti itu aja Mas. Kamu tidak akan berkembang lagi gitu. Tapi ketika kamu pemikirannya saya sanggup berkembang, nah itu adalah tujuan kita hidup. Seperti itu. Sekian ya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas.